Jadi perencanaan uh, Indah gimana ke depan? Oke, rencana ke depan lebih ini ya, lebih mungkin lebih fokus ke penulisan juga. Lagi coba-coba untuk menyelesaikan novel-novel yang terhambat tadi. Terus fokus ke depan lebih ini ya, komunitas yang sempat vakum itu lagi coba diaktifkan lagi. Jadi lagi fokus di situ dan insya Allah nanti mungkin bakal coba dibuat offline juga. Tapi sekarang kan masih fokus online dulu karena masih awal-awal ya, masih baru-baru kami bangun lagi setelah vakum. Dan nanti coba dibuat offline ke depannya gitu. Mungkin itu aja sih fokus sekarang kayak gitu. Kan sekarang ada tuh nih yang viral, Indonesia Iya. Party ya, gerakan membaca Oh iya jadi iya. kan gitu. Jadi ya tuh teman-teman SD. Jadi berbicara tentang Indonesia Book Party gitu. Jadi mau tanya balik gitu kan sama kakak kayak gitu. Sebenarnya seberapa menarik Indonesia Book Party itu? Menurut saya begini ya, gerakan itu real, gerakan itu memancing, gerakan itu memotivasi. Dan hadirnya gerakan itu teman-teman yang awalnya apatis atau kamu menulisnya di kesendirian, membaca di kesendirian, dia bisa nih ketemu dengan teman-teman sefrekuensi dengan gerakan seperti itu. Artinya apa? Terkadang keresahan terhadap literasi itu banyak beredar di sekitar kita. Hanya saja mereka tidak punya rumah, tidak punya teman sefrekuensi yang didorong untuk diskusi, untuk melakukan gerakan-gerakan nyata untuk merealisasikan keresahan itu. Itu sih yang saya lihat. Makanya kalau saya gerakan seperti itu ya bagus, sangat bagus, patut didukung. Iya betul ya gerakan. Nah, tanya terus banyak biar dilempar balik. Oke kan, jadi kan memang betul ya Indonesia Book Party itu bagus. Dan sekarang kan kalau misalnya kita bicara di Aceh itu kemarin tuh ada beberapa kali ya dari ini juga ada buat gerakan, bukan buat gerakan ya, tapi kayak kumpul-kumpul gitu. Kumpul-kumpul untuk khusus mereka baca buku gitu atau sharing-sharing tentang buku yang mereka baca. Dan kemarin tuh udah ada di Aceh juga kayak gitu dan mereka udah kumpul-kumpul juga kayak gitu kan untuk sharing-sharing tentang buku yang mereka baca itu. Nah, jadi sebenarnya betul ya yang kayak Kak bilang tadi itu untuk mengatasi keresahan-keresahan yang muncul dari dalam diri mereka kayak gitu. Yang misalnya kayak ada yang mode kesepian kayak gitu ya, kesepian, kemudian butuh relasi yang yang lebih luas tapi nggak punya relasi itu kayak gitu. Kemudian mencari relasi yang memang sesuai kayak gitu dengan mereka dan di komunitas ini mereka bertemu kemudian berinteraksi kemudian dapat relasi luas. Makanya dibilang ketika kita bergabung ke dunia literasi maka banyak yang bakal kita dapat di sana termasuk relasi itu sendiri kayak gitu. Misalnya kayak yang sebelumnya ada Indah ceritakan juga mengenai jumpa misalnya sama Kak Neva, sama Kak Ani, sama Kak Fatma dan sebagainya, yaitu karena bertemu di dunia literasi itu gitu karena kami punya tujuan dan visi misi yang sama. Seandainya nggak punya tujuan sama visi misi yang sama dan nggak ada yang kami cari dari komunitas itu yang nggak akan terbentuk juga kayak gitu dan nggak akan maksimal juga hasilnya kayak gitu. Jadi karena memang ada visi misi khusus ya dan memang ada yang pengen kita dapat gitu dari forum itu makanya ada di sana gitu. Jadi itu sangat bagus menurut Indah juga kayak gitu. Apakah kamu buat forum itu? Ya, ini nih ada pertanyaan nih dek, dari Siska Dewe Hansa. Pertanyaannya gini, mau tanya kapan pertama kali Kak Indah mulai nulis dan kenapa mau buat buku atau mulai nulis gitu. Ini nih pertanyaan buat Kak Indah nih. Tanya kapan kali udah mulai nulis dan kenapa mau buat buku atau mulai nulis? Ya, pertanyaannya kapan dan kenapa? Iya ya. Ini yang nanya juga ini ya. Nanya juga kakak yang di ini nih. Kakak seorganisasi nih yang nanya. Kak Siska.
Jadi gini Kak Siska, kenapa gitu ya? Kenapa kenapa mau nulis kayak gitu? Kenapa? Mana tadi pertanyaannya? Ini kapan Kenapa? pertama kali? Oh iya, kapan pertama kali nulis? Nulis tuh pertama kali tuh dimulai 2017. Jadi nulis tuh muncul karena memang ada konflik, kayak misalnya bilang gitu, ada konflik dan memang sedang pengen nulis gitu. Masa pengen nulis mengungkapkan semuanya tapi nggak bisa diungkapkan, dan itu muncul melalui tulisan kayak gitu. Makanya mulai mulai nulis. Jadi kalau ditanya tahun, itu tahun 2017. Kemudian kenapa mau buat buku? Karena termotivasi dari penulis-penulis hebat lainnya gitu. Kenapa ya mereka bisa jadi buku, dan salah satu untuk mengabadikan momen itu adalah dengan menulis, dan mengabadikan yang paling baik itu adalah menulis yang menghasilkan buku gitu. Atau tulisan kita itu bisa menjadi buku sehingga bisa menjadi memori tersendiri lah untuk kita ke depannya gitu, untuk bisa ingin mengingat momen dan sebagainya. Kemudian bisa jadi manfaat juga untuk orang lain kayak gitu. Kemudian udah ya, intinya kayak gitu Kak. Tapi saya mau pull up loh pertanyaan dari Ya, Kak Sis. Tadi menarik ya alasan kenapa memulai menulis itu karena ada konflik. Nah, konfliknya apa di situ? Mungkin wah diceritakan. ini kayaknya bongkar-bongkar aib aja dari tadi. Konflik itu kan bukan berarti harus konflik dengan orang lain, enggak kan? Konflik itu bisa saja konflik dengan kita, konflik terhadap diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi makanya saya ingin bertanya, memperjelas konflik yang dimaksud itu ya kayak gimana sebenarnya, yang memicu Anda menulis kayak gitu. Oke, konfliknya itu ada konflik dengan diri sendiri, kemudian kemarin tuh ada konflik juga dengan ini ya, misalnya kalau kita bilang tuh keluarga juga ada, kemudian lingkungan juga ada, jadi itu udah bercampur gitu, dan kita nggak bisa ngungkapinnya gitu. Jadi salah satu solusi yang baik adalah dengan menulis kayak gitu. Makanya kemarin itu tahun 2019 itu bisa tercapai gitu, nargetin satu buku itu selesai kayak gitu. Padahal nggak sampai setahun, sekitar 2 bulanan kayak gitulah, sekitar 2 bulanan udah selesai gitu buat bukunya kayak gitu. Karena itu tadi lah, karena ada situasi yang mendukung juga ya, jadi cepat kita nulisnya, harus selesai nih, nggak mau tahu, harus selesai gitu, harus selesai. Iya. Pokoknya kalau nggak selesai salah lagi gitu. Jadi harus selesai. Jadi apa ya, mempunishment diri sendiri itu kan penting supaya kita lagi terhadap apa yang kita ingin capai gitu. Betul. Aksara Senja 4 musim, mungkin bisa jelaskan deh filosofi dari judul itu. Kok pakai judul Aksara Senja 4 musim? Maksudnya apa? Oke, sederhana aja, kan aksara senja 4 musim. Aksara itu kan bisa jadi puisi, bisa jadi kata-kata yang terlalu puitis kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian senja 4 musim kayak gitu, senja 4 musim. Senja 4 musim itu kan identik dengan perasaan manusia kayak gitu. Ada marahnya, ada sedihnya, ada nanti merasa mungkin ada rasa hampanya, ada rasa senangnya dan sebagainya, itu kan bercampur. Jadi rasanya kalau misalnya aksara senja 4 musim, senja kemudian ada 4 musim, itu udah bercampur. Istilahnya tuh kayak ibaratnya perasaan manusia gitu. Jadi sederhana aja sebenarnya deskripsi itu. Dan itu juga sebenarnya judul yang memang itu aja yang muncul di kepala gitu, ya udah. Lahirkan terus kan. Kalau ini kita buat seharusnya kan kita bisa mikir ya, judul apa ya kira-kira yang mungkin bisa diingat gitu sama pembaca ketika dibaca gitu. Tapi pas masa itu yang diingat cuman udahlah aksara senja 4 musim, ya udah jadi gitu aja. Apa ya, ini bagus kan, musim kan menggambarkan lika-liku perasaan penulis kan yang dikeluarkan isi kan begitu. Makanya kan sudah benar, ada yang bilang ada duka, ada suka, hampa dan sebagainya. Di situ kan cara perasaannya penulis yang dikeluarkan dalam puisi kan gitu. Betul Pak. Oke, masih ada pertanyaan lain. Oh, ini lagi. Masih ada dari Devi Julianta. Tips coba tips supaya bisa nyelesain buku Kakak Indah.
Tips ya. Oke, Devi. Besok kita jumpa ya, Devi ya. Oke, jadi Devi kan untuk nyelesain buku tuh tipsnya adalah tadi udah disampaikan juga ya pas di awal, itu kita ada bahas juga kayak mana caranya supaya kita bisa selesain kayak itu, atau hambatan dalam menulis lah. Jadi untuk kita selesain satu buku itu sebenarnya susah-susah gampang kalau misalnya dibilang, nggak semulus yang kita kira gitu. Banyak juga hambatan yang bakal kita jumpain, yaitu misalnya ketika kita menulis nanti udah siap misalnya satu part, tiba-tiba untuk part selanjutnya kita bingung mau nulis apa dan lain sebagainya. Kemudian kita butuh ini, intinya kalau misalnya kita mau selesaikan satu buku, yaitu harus konsisten kayak gitu. Kita harus buat targetan, misalnya hari Senin di jam 2 sampai jam 3 aku harus nulis atau selesaikan satu episode dari bagian ceritaku kayak gitu. Jadi nanti konsisten, jadi dalam waktu 7 hari kita udah selesaikan 7 bagian dari bagian novel kita kayak gitu. Walaupun itu nggak banyak, meskipun kita nulis cuma 2 paragraf, yang penting nulis itu jangan sampai lepas dari kita. Terserah, misalnya kita mau nulis cuman bagian satu dialog aja cuman yang bisa, yang lain tuh nggak ada ide, misalnya lagi buntu gitu ya. Ada namanya tuh dibilang kalau di dunia kepenulisan itu namanya virus WB atau writer apa, virus inilah apa namanya? Ya blank lah, bahasa sederhananya blank ya gitu. Jadi intinya ketika kita blank pun ya kita tulis gitu, paksa, karena ide itu nggak akan datang kalau kita nggak cari gitu. Jadi harus terus cari ide itu, gimana caranya harus ada kita nulis meskipun cuma satu paragraf. Intinya satu, konsisten. Yang kedua, jangan biarin naskah itu nggak tersentuh sekalipun gitu. Dalam sehari itu jangan sampai naskah itu nggak tersentuh kayak gitu. Harus kita harus kita kutak-katik lah, meskipun kita cuma buka filenya, baca, udah nggak ada kita nulis kayak itu. Intinya jangan sampai kita biar istilahnya kayak kita nulis skripsi. Kalau misalnya kita nulis skripsi, berhenti aja kita sekali nulis, habis itu besoknya kita bingung mau nulis apa kayak gitu. Intinya konsisten satu, kemudian selalu cari ide, kemudian jangan biarkan naskah itu menganggur. Terus cari motivasi dan selalu semangatin diri sendiri. Itu intinya. Karena kalau nungguin orang lain nyemangatin itu nggak dapat ya. Bisa kita ini, kalau kita mau dapat semangat dari orang kan jangan jadi patokan utama gitu. Tapi kalau misalnya kita mau dapat, ada caranya. Kita harus pakai cara pinter-pinter supaya orang, kita harus pakai cara yang ini gitu. Pasti ada. Kalau kita mau dipuji orang, ya udah kita cari cara kayak mana caranya biar dia muji kita dan kita jadi motivasi lagi untuk kita nulis gitu. Kalau misalnya Indah sendiri tuh kan, Indah kan punya banyak kawan ini ya, kawan dari literasi tuh kayak gitu. Jadi minta motivasi dari mereka kayak gitu. Nanti tanya kayak mana ini, kenapa ini, dan setelah dapat motivasi dari mereka itu semangat lagi nulisnya. Kemudian kayak baca buku tadi, kenapa ini udah jadi buku tapi saya belum jadi, saya harus jadi buku kayak gini kayak gitu. Jadi intinya motivasi dalam diri itu harus terus ada, nggak boleh hilang. Itu sih lebih ininya. Oke deh, ini pesan yang mau disampaikan kepada netizen, ini pun juga sebagai closing statement ya. Ya, penyampaian terakhir untuk teman-teman, ada kayaknya kalau misalnya kawan-kawan ini di sini ada di sini juga, oh iya, dan intinya kan ada satu film yang jadi motivasi sampai sekarang tuh, namanya filmnya itu Negeri Lima Menara kan. Negeri Lima Menara, dan ada satu pesan di dalam buku itu yang bilang mimpi itu harus jauh, tinggi kayak gitu. Setidaknya kalaupun kita jatuhnya masih di awan-awan, nggak langsung blek jatuh ke tanah itu, ya kan. Kemudian ada satu lagi motivasi dari film itu adalah kata-kata ini, bukan yang paling tajam, tapi siapa yang paling bersungguh-sungguh. Oke, jadi yang jadi motivasi tetaplah itu, mimpi itu, ingat aja, mimpi itu harus jauh, tinggi, dan untuk menggapai sukses itu adalah bukan yang paling tajamnya, tapi siapa yang paling bersungguh-sungguh dalam menggapai mimpi itu. Gitu. Oke.
Ya, menjadi wajada. Betul ya, Devi?